saya akan lanjutkan poin 5 sampai poin 7 terkait mengenai bagaimana mendeteksi dini kekerasan terhadap anak. Jadi yang pertama Bapak Ibu, setelah kita pahami tadi di langkah-langkah awal, kita akan pahami bagaimana tanda-tanda terjadi kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, ibu-ibu, mari sama-sama kita lihat flip chart 9. Di sini, ibu-ibu, sama-sama kita baca ya. Oke, ibu-ibu. Yang pertama, lihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Jadi kalau kita ada melihat seperti ini, ada gerakan-gerakan tidak wajar seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita patut curigai seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baru lanjut, kepala tertunduk ke dalam. Ini biasa anak-anak seperti ini apa ya, dia akan ya seperti pemalu lah, dia akan tunduk, ya malu lah seperti itu. Dan selanjutnya kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat, ya dia biasa akan merapatkan tangannya, kakinya ya. Ini apa ya, semacam dia ingin menutupi sesuatu hal seperti ibu sekalian. Baru lutut tertekuk ke dalam. Ya, kalau kita lihat seperti gambar ini Bu ya. Baru tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi dan lain-lainnya. Jadi ini salah satu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual pada anak. Biasanya ini sebetulnya menunjukkan Bu ya, menggambarkan bahwa dia itu sedang ketakutan seperti itu Ibu sekalian. Jadi ini sebetulnya ciri-ciri kalau kita lihat dari gerakan-gerakan yang tidak wajar Ibu sekalian. Selanjutnya apa lagi Ibu sekalian? Ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual itu juga dari gejala fisik Ibu sekalian. Contohnya apa gitu misalnya? Ayo sama-sama kita baca Ibu sekalian. Yang pertama, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan pada saat BAB dan BAK. Ini ibu-ibu harus kita waspadai Bu ya. Jadi kalau ada anak kita ketemu dia ketika pakai celana dalam terasa sakit, menangis seperti itu ya, atau kadang-kadang kesulitan pada saat BAK, buang air kecil maksud saya ya, pada saat BAB, ini juga kita perlu waspadai ibu sekalian. Baru lanjut lagi, cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha gitu ya, sekitar alat kelamin atau dubur. Nah ini udah hal yang paling serius ibu sekalian. Apalagi sudah menyampai hal-hal yang menjadi hal-hal vital ya terhadap si anak. Misalnya mohon maaf ibu ya, ada buah dada, bokong ya, atau sampai pada alat kelamin atau dubur. Nah ini perlu kita waspadai ketika ada anak-anak yang kita lihat misalnya ada beberapa hal yang tidak wajar lah pada organ-organ vitalnya seperti itu. Selanjutnya, memar di bagian tubuh atau gigi itu cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Jadi ini biasanya ketika si anak itu tiba-tiba giginya putus ya Bu ya, baru dia misalnya ada cedera seperti itu di bagian tubuhnya seperti lecet, itu biasanya perlu diwaspadai juga. Bisa saja dia itu melakukan perlawanan ketika ada pemaksaan terhadap dirinya. Jadi sehingga pelaku itu melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Jadi sehingga korban itu bisa mengalami cedera seperti itu sekalian. Baru rasa panas dan nyeri di area genital dan rasa sakit jika disentuh. Ini seperti saya sampaikan tadi. Jadi genital ini adalah organ-organ vital ya. Jadi kalau misalnya disentuh terasa sakit, mohon maaf kalau misalnya anaknya wanita gitu ya. Masa sih anak balita itu yang disentuh sakit gitu? Kenapa? Jadi perlu dipertanyakan seperti itu. Baru cara jalan yang tak wajar agak mengangkang ibu. Jadi kalau ada anak kita terlihat jalannya ada yang aneh seperti itu, kenapa tidak jalan seperti biasa? Nah, ini perlu kita waspadai. Baru ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Nah ini terkadang kan sebagai orang tua kita kan Bu pada saat menyuci pakaian dalam anak, ini tolong Bu waspadai, tolong periksa Bu. Karena kita tidak tahu anak kita bermain kemana-mana ya, bertemu dengan siapa, apalagi misalnya bapak ibu ini bekerja gitu, mempercayakan kepada saudara. Ini tolong, ada hal-hal yang memang harus kita itu sebagai orang tua harus betul melindungi anak-anak kita gitu ya. Dan lanjut ibu-ibu, ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing lepas karena ditarik paksa. Jadi
kita juga perlu waspada Bu, ketika misalnya kita lihat ini bajunya kok pagi bagus, kenapa kancingnya sudah lepas seperti itu. Kalau ada yang robek ya, ini ibu-ibu juga perlu waspadai seperti itu. Baru lanjut, ada namanya tanda-tanda gejala psikis ibu-ibu sekalian. Di sini ya ibu-ibu perhatikan ya, ibu ya, Bu, halo ibu-ibu, jangan diskusi swasta ya. Oke ya, sama-sama ibu ya, sama-sama ibu ya, kalian ya. Oke. Anak berubah ekspresi ya Bu ya, seperti pendiam, cemas, gelisah dan mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Jadi kalau ada anak-anak seperti ini ibu sekalian, ini harus kita curigai. Kenapa dia selalu berkurung di dalam kamar? Kenapa dia kalau dia seperti orang ketakutan? Nah, ini ibu perlu tanyakan. Baru di sini menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan, seperti pusing, sakit perut atau masalah makan. Jadi kita harus tanya juga, kenapa dia? Kamu kenapa gitu ya? Kalau orang yang tiba-tiba sakit, pusing gitu, tapi ketika ditanya alasannya dia tidak mau menjelaskan seperti itu. Ini perlu Bu ya. Jadi Bapak Ibu ini haruslah, jangan ketika anak kita sakit, sakit bawa langsung berobat ke dokter, tapi ibu-ibu tidak tahu gitu penyebabnya apa. Ini tolonglah Bu ke depannya. Baru sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Nah ini Bu hati-hati. Jadi kalau anak tiba-tiba mengigau histeris, ini kita perlu curigai juga ibu. Misalnya dia seperti ketakutan, keringatan, ini sering kita lihat Bu ya, anak-anak kita kadang kalau tidur malam seperti itu. Baru sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Ini biasanya anak seperti ini apa Bu ya? Dia takut, bingung, dan biasanya mengaruh konsentrasinya seperti itu sekalian. Baru perilaku kemunduran seperti mengisap ibu jari, baru kemunduran berbicara dan ngompol. Ini kadang-kadang mereka ini melampiaskan apa ya Bu ya? Ketakutannya itu, mengalihkannya itu mereka bingung, mereka seperti seolah-olah sebagai anak-anak kembali gitu Bu. Jadi mereka ingin mendapatkan perhatian tapi mereka bingung seperti apa untuk melakukannya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada Ibu sekalian di sini. Bagaimana pendapat Ibu ya jika ada dari anggota keluarga kita mengalami tanda-tanda kekerasan seperti ini Ibu sekalian? Oke, saya persilakan yang ingin memberikan pendapatnya. Ayo Bapak Ibu. Oke, baik. Saya silahkan dengan Pak apa Pak? Pak Sukmo. Oke, Pak Sukmo. Gimana Pak menurut Bapak? Kalau misalnya ada dari anggota keluarga kita ini ya jauh-jauh lah Bu ya. Pak, mungkin anak ya atau tetangga atau saudara, bagaimana menurut Bapak? Gimana Pak? Menanyakan dulu Pak ya. Aduh Pak. Oh iya, menanyakan dulu kenapa ya. Kalau memang ada keganjilan di ini Pak ya. Oh bawa ke rumah sakit, diperiksa ya Pak ya. Oh ya, itu dari Pak Sukmo. Oke Ibu ada? Oke silakan Ibu Ririn. Gimana Bu? Ya, menanyakan bagus dulu kepada anak. Baru Bu? Bertanya mana Bu? Bertanya pada teman-teman bermainnya. Oke, ya. Baru gimana Bu? Kalau terjadi kejanggalan, kenapa? Lapor polisi Bu ya. Waduh ya nggak apa-apa sih, memang ya sih kalau memang udah ada kejanggalan ya tidak salah Ibu, kita lapor ke polisi begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyimpulkan ya, sebetulnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi sini sudah ada di flip chart saya tempelkan ini, sebetulnya ini adalah ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu jika ada anggota keluarga kita mengalami tanda-tanda atau ya adalah gejala-gejala tanda dari kekerasan seksual itu. Jadi untuk mendeteksi dininya itu ya memang kita harus betul-betul
peduli terhadap anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyimpulkan saja. Jadi sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada ibu sekalian. Yang pertama, kita tidak panik dan tidak marah. Jangan karena melihat kejanggalan ini malah kita menjadi marah besar kepada anak. Tidak boleh, Bu. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Jadi anak-anak seperti ini bukan untuk dimarahi, Bu. Mereka ini adalah anak-anak yang butuh perlindungan karena mereka juga tidak mau mengalami hal seperti ini. Jadi memang yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pendekatan yang betul-betul pendekatan secara emosional antara orang tua dan anak. Baru sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka. Dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadi ibu sampaikan bahwa bapak dan ibu akan melindungi anak-anak ibu. Tidak boleh ada orang menyakiti mereka. Jadi sehingga ada merasa anak-anak itu merasa dilindungi, Bu, dengan apa yang kita sampaikan tadi. Baru jadilah pendengar yang aktif tentang cerita-cerita dan pendapatnya. Biasanya ibu, bapak, anak-anak ini akan sangat senang ketika ibu-ibu itu tanggap gitu dengan apa yang mereka ceritakan. Jadi mereka itu menganggap ya orang tua itu betul-betul peduli pada mereka. Selanjutnya mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan. Ibu-ibu ketika melihat anaknya murung, bisa saja minta tolong ke psikolog atau bisa minta tolong ke lembaga perlindungan anak. Ini juga perlu karena ini juga bagaimana untuk membangun kembali rasa percaya diri, karena biasanya anak-anak seperti ini akan terguncang secara psikisnya atau kejiwaannya. Baru jika memang ini sudah betul-betul sangat penting dan harus, ibu-ibu bisa lapor ke polisi. Tentunya kalaupun ini memang murni kekerasan seksual, ibu-ibu bisa lakukan otopsi ke rumah sakit dan bisa melakukan pengaduan ke kantor polisi. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan terkait poin 5 dan 7 untuk deteksi dini kekerasan terhadap anak, khususnya tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan diteruskan, nanti akan kita pelajari lagi tentang bagaimana perlindungan anak. Itu saja dari saya, terima kasih. Untuk lebih semangat, ayo ibu-ibu tepuk semangat. Bisa? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu.